Oke, sip. Halo semuanya, Bapak Ibu, selamat malam. Wah, ini balik lagi ya kita di Monthly Class di kelas bulanan khusus nasabah-nasabah trade stock. Biasa kita memang setiap bulan ini selalu ada kelas ya buat teman-teman yang baru join mungkin belum tahu gitu. Biasa kita memang selalu ada kelas. Nah, kelas ini tujuannya apa ya? Untuk pembekalan lah. Kelas-kelas ya supaya kalian bisa mengerti gitu ya, nggak kosong banget nih, nggak cuma bisa ngikutin rekomendasi topik-topik yang diberikan, tapi ya kita juga mau ngebekalin nih, pembekalan buat kalian, supaya kalian tuh nggak buta-buta banget gitu. Kalau beli saham tuh, tahu ternyata saham ini direkom berarti alasannya karena analisanya begini-begini, nah seperti itu. Jadi kita nggak mau tuh kalian kosong banget lah gitu, yang nggak ngerti sama sekali. Kenapa? Karena kalau kalian beli saham nggak ada analisanya, nggak ada level convictionnya di dalam diri kalian, itu agak susah tuh. Susah apa? Susah untuk ngeholdnya. Biasanya itu orang-orang yang selalu kalau beli saham selalu was-was, selalu cemas gitu ya. Apalagi di bawah turun dulu. Tapi kalau kita tahu saham yang kita beli, kita ngerti analisanya, nah kita mengerti ya kemungkinan kalau kita di bawah turun dulu ya kita masih enjoy, kita masih enak makan ya, hidup kita masih enak-enak aja kayak gitu. Nah itu ya. Nah biasanya mulai sekarang ya kelas ini akan kita desain ini lebih lebih bagus lagi nih, karena kemarin-kemarin tuh ya kita cuma kelas-kelas setiap bulan ya, pembekalan analisa teknikal gitu, analisa teknikal. Tapi mulai hari ini gitu sampai dengan bulan-bulan ke depan, nah nanti kita setiap bulan sekali kelas, nanti ganti-gantian nih. Saya sekarang yang bawain materi ya, nah minggu depan, nah nanti bulan depan, sorry maksudnya Kalinda, karena kemarin-kemarin Kalinda terus nih yang kasih materi. Nah ini sekarang kita ganti-gantian ya, seperti itu. Oh, suaranya kecil. Sebentar. Coba cek cek cek, masih kecil nggak ya? Kok udah full nih. Tes tes. Keras ya? Aman ya harusnya ini. Jelas banget ya. Mungkin volume yang ini. Oke, aman. Oke, thank you ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah pada kelas malam ini saya mau kasih satu materi nih. Materi apa? Tentang analisa teknikal ya. Di mana kita akan belajar mencari titik entry dan titik exit di suatu saham. Karena ini cukup krusial ya, cukup krusial buat kita semua ya. Kapan kita harus entry, kapan kita harus exit di saham-saham yang seperti apa. Nah, di sini saya akan garis bawahi kita kapan akan entry dan exit. Nah, teknik mencari saham yang sedang koreksi sehat. Saya selalu bilang ya koreksi sehat, karena kalau kalian ingat ya di pertemuan bulan lalu saya sempat bahas nih saham koreksi sehat ini, tapi memang nggak detail ya, nggak pakai materi. Jadi cuma ya ala kadarnya lah. Mungkin ya, yang nyimak di bulan lalu itu masih ada gambaran. Nah, kali ini saya lebih lebih bagus lagi ya. Saya buatkan materinya, nanti di akhir saya buatkan formula screeningnya juga. Nah, kalian bisa pakai formula screening. Jadi seperti itu. Jadi setiap bulan kita akan kelas ya. Kalian enjoy-enjoy lah bareng kita supaya bisa ikut kelasnya setiap bulan seperti itu. Oke. Nah, sebelumnya kalian boleh ya follow sosial media kita ya. Sosial media saya, Kalinda dan Trendstock. Kalau misalkan mungkin, wah cuan nih, cuan bareng-bareng, kalian mau upload di sosial media, boleh tag kita, bantu-bantu promosi, atau ada kelas kelas malam hari ini, kalian boleh tag, boleh follow ya, buat bantu-bantu promosi sih di IG Trendstock, IG saya pribadi Rahadi, dan IG-nya Kalinda ya. Ini ada di sini semua, jelas ya. Oke. Nah, next. Apa sih itu? Wah, sebentar nih. Ini kayaknya eh sebenarnya ada nulis di sini nih. Ya, apa sebenarnya koreksi sehat ya? Koreksi sehat. Ini materi kayak kepotong tadi pas ngedit. Nah, apa sih sebenarnya koreksi sehat itu ya? Nah, koreksi sehat ya kalau kita definisikan gitu ya, saham-saham yang lagi apa? Saham-saham yang terjadi ya, koreksi sehat itu terjadi kepada setiap saham yang sebelumnya mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, kemudian terkoreksi sementara untuk kembali melanjutkan rally-nya. Jadi, kalau kalian lihat nih saham-saham yang lagi naik terus gitu ya, naik, naik, naik. Nah, itu kalian nggak usah FOMO ikut pas beli di ketika dia naik-naiknya, dia tunggu aja. Tunggu apa? Tunggu dia ketika udah mulai misalkan terkoreksi seperti itu ya. Tunggu ketika dia mulai terkoreksi. Nah, ketika udah mulai terkoreksi baru tuh di situ kita bisa melakukan apa? Entry. Nah, karena kalau kita nanti beli sahamnya yang lagi rally ya, takutnya pas rally kita dia di bawah koreksi turun gitu ya, koreksi sehat. Nah, kalian bingung, waduh ini minus nih 5-10%, akhirnya cut loss. Nah ketika udah cut loss malah dia lanjut rally lagi.
Sering nggak kejadian seperti itu? Udah sering banget pasti. Nah itulah kalau kita salah ya dalam entry asal-asalan gitu. Kita gerasak gerusuk seperti itu ya dan segala macam. Nah makanya penting buat kita tahu kapan kita harus entry. Nah jadi perhatiin ya. Jadi kalau next nih habis kelas ini, udah jangan FOMO lagi sama saham-saham yang emang lagi rally gitu. Kita nggak punya barang rally, tunggu dulu gitu. Tunggu nanti dia pas koreksi baru kita hajar. Nah, kalau kita ibaratkan ya, nah kamu ini lagi berkendara ya. Nah, ketika kamu misalkan berkendara, misalkan contoh dari Jakarta kalian berkendara ke Jogja gitu ya. Nah, kamu pasti di suatu titik itu akan merasa kelelahan kan. Nah, ketika kelelahan mungkin kamu akan istirahat. Mungkin kalau kamu lewat jalan tol kamu akan istirahat dulu nih di rest area mana gitu ya. Misalkan di rest area Bandung atau rest area Cirebon gitu ya. Kamu akan istirahat sebentar. Nah, untuk apa istirahat itu? Biasanya untuk memulihkan tenaga gitu ya. Karena badan pegel-pegel, ngelurusin badan. Nah, kemudian setelah itu semua kamu pulih, setelah badan kamu merasa enak lagi, nah kamu akan melanjutkan perjalanan yang lebih jauh seperti itu. Jadi kalau kita ibaratkan gini, oke, berarti saham-saham yang udah rally gitu ya, saham-saham yang udah naik gitu, saham-saham yang udah naik rally. Nah, dia akan ada koreksi dulu nih, koreksi istirahat dulu karena kalau saham yang rally terus malah kita harus curiga gitu, malah kita harus takut, wah ini saham agak-agak ngeri nih, kenapa? Karena dia nggak ada koreksi sama sekali gitu. Nah ketika dia ada koreksi di sini, ini adalah koreksi sehat, itu kesempatan. Jadi bukannya suatu hal yang wah ini koreksi padahal dia naiknya udah 20-30% terus koreksi 5-10% ya nggak apa-apa dong, itu wajar, dia proses ngebuat yang namanya higher low-nya ya kalau secara market structure-nya. Nah kemudian ketika dia udah terkoreksi sedikit atau istilahnya terkonsolidasi. Nah, nanti dia bisa melanjutkan lagi apa rally-nya lagi, kenaikannya lagi yang lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, jadi setelah ini kalau kalian ngelihat oh ini saham rally, ya udah tunggu dulu koreksi sehatnya gitu. Tunggu koreksi sehat, setelah ada koreksi sehat baru kita masuk. Nah, seperti itu ya. Ini, wah ini chatnya ramai banget ya. Agak santai dulu ya. Ini saya agak nggak fokus lihat chatnya nih. Nantilah ditanya udah sesi pertanyaan. Oke, wah ini pesertanya juga udah auto reject atas ya 100 karena Zoom-nya kapasitasnya 100 nih udah full nggak bisa lanjut nggak bisa join lagi yang baru. Oke, nah contoh saham koreksi sehat nih seperti ini ya. Dia rally nih, ya, contoh di sini ya. Dia rally ya, rally nih. Candlenya rally beberapa hari. Wah, ini kan lumayan ya naik 10-20% rally. Nah, tiba-tiba dia terkoreksi nih. Terkoreksi. Tiba-tiba di sini terkoreksi. Nah, ketika di sini terkoreksi, nah kemudian setelah itu, setelah koreksinya selesai ya, istirahatnya selesai, dia apa? Dia lanjut lagi, melanjutkan kenaikannya kembali. Seperti itu. Ya, melanjutkan kenaikannya kembali. Jadi, kalau kalian oke, pas di sini misalkan pas lihat di sini atau pas lihat di sini, wah ini batang candlenya full body ya, naik 20%. Ini kan pasti panjang banget ya body candlenya. Itu nggak usah FOMO gitu. Apa kita tunggu koreksinya gitu. Pasti setiap saham yang naik istilahnya naik gila-gilaan, naik tinggi banget gitu, itu dia nggak akan selamanya naik, pasti ada koreksinya dulu. Nah ketika koreksi itu baru kita manfaatkan seperti itu ya. Nah itu jadi eh, suatu metode yang biasa saya pakai ya untuk misalkan contohnya kita nyari saham-saham yang emang udah jalan nih, yang udah jalan. Kayak contoh misalkan di saham-saham kecil yang paling enak ya. Ini kan chart PTPS ya, kalau kalian tahu ini chart PTPS. Nah, kalau Kalinda share di WL under 100 itu adalah dia nge-share selalu saham-saham yang belum jalan nih. Saham yang belum jalan di-share nanti jalan. Nah, itu kan kalau belum jalan di sini nih, nah kalian kita butuh waktu nih nunggunya. Butuh waktu nunggunya bisa berminggu-minggu atau kalau lama banget bisa bulanan atau memang kalau bagus banget itu lagi kalau hoki itu bisa harian ya. Tapi kita ada proses menunggunya yang lumayan gitu. Nah, tapi kalau saya pribadi, karena saya agak kurang sabar gitu ya. Nah, saya makanya buat satu konsep metode yang mana mencari saham yang udah naik. Nah, kalau udah naik ya, udah naik, udah digoreng itu pasti ramai. Nah, contoh kayak PTPS waktu di sini.
Nah, ini kan pasti sideways saja Bu ngebosenin. Waktu itu PTPS tuh di call kalau nggak salah di sini ya atau di bawah sini gitu. Saya lupa di WLAN 100 gitu. Nah, waktu belum jalan. Nah, tapi kalau yang nggak sabaran gitu ya, nggak sabaran nunggu, aduh setiap hari ngeliatin portofolionya, aduh nggak naik-naik gitu ya. Nah, kan bisa pakai metode yang ini gitu. Oke, ketika dia udah mulai naik, baru kita masukin watchlist. Nah, ketika naik pun kita nggak mau ngambil-ngambil di atas, kita tunggu koreksi beberapa candlenya seperti itu ya. Jadi seperti itu konsepnya dulu ya. Kita harus tahu konsepnya terlebih dahulu. Jadi konsep saham-saham koreksi sehat adalah ketika harganya rally naik terus. Nah, kita nggak usah FOMO, kita tunggu dia koreksi. Nah, koreksi baru naik. Nah, gimana saham yang lagi koreksi sehat? Tadi ada tanya dan segala macam. Nah, nanti kita bahas. Ini konsepnya dulu ya supaya tahu. Jadi apa sih maksud dari si koreksi sehat ini? Seperti itu. Nah, kita bahas kriteria sahamnya. Nah, kriteria sahamnya yang pertama nih ya, candle sebelumnya itu harus mengalami dia kenaikan yang signifikan. Nah, candle sebelumnya ya, supaya mainnya cepet nih. Jadi misalkan, oh candle hari sebelumnya nih, oh dia naik nih, oh 2 hari ini tiba-tiba naik 10-20%. Nah, candlenya nih mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, itu ya kriteria yang pertama. Nah, kemudian ya di sini harga koreksi disertai dengan volume yang mengecil. Nah, ketika dia udah dapat candle yang mengalami kenaikan yang signifikan, misalkan setelah 2-3 hari sebelumnya dia digoreng naik, nah kemudian di hari selanjutnya dia mengalami koreksi nih. Candlenya udah candle merah gitu. Nah, tapi ketika candle merah di sini, ini volumenya mulai mengecil gitu. Volumenya mulai mengecil nanti, indikator volumenya mulai mengecil. Nah, indikator volumenya mulai mengecil itu kriterianya. Nah, dan yang ketiga itu pastikan harganya uptrend. Kenapa kita nggak main di saham yang downtrend? Karena gini, saham yang downtrend ketika turun naik dikit itu bisa turun lebih banyak karena naik ini disebut dengan DCB atau Dead Catch Bone ya. Itu dia kenaikan sementara. Nah, kalau kita yang pemula-pemula itu biasanya saya suka ngambil juga beberapa, tapi untuk kalian semua yang lebih aman, lebih safety itu pastikan harga sahamnya uptrend deh. Kenapa? Karena ketika uptrend nih naik banyak, turun sedikit, terus nanti dia akan naik lebih banyak lagi. Nah, itu saham yang uptrend. Tapi kalau saham yang downtrend dia akan turun banyak, naik sedikit, nanti turun lebih banyak lagi. Nah, ini berbahaya nih. Nah, berbahaya. Ya, jadi pastikan sahamnya itu uptrend gitu. Sebelumnya udah uptrend kayak tadi contoh sahamnya uptrend dong. Nah, di sini udah naik ya, uptrend naik terus ini konsolidasi. Nah, ini udah boom rally. Nah, ini terkoreksi sehat di sini gitu. Nah, di sini ketika naik ya volumenya gede-gede nih, volumenya besar-besar. Tapi ketika koreksi di sini volumenya kecil-kecil. Nah, ketika koreksi volumenya kecil-kecil seperti itu. Jadi itu contoh koreksi sehat. Nah, kriterianya ini harus terpenuhi ya. Kriteria di sini ini harus terpenuhi. Kenapa? Misalkan, oh kalau harganya koreksi terus volumenya gede-gede, wah itu nggak masuk koreksi sehat. Seperti itu, nggak masuk koreksi sehat. Nah, contoh di sini. Oke, di sini ada masih saham yang tadi ya, saham PTPS sebagai contoh. Ketika harga mengalami kenaikan, nah di sini ini lihat volumenya ikut melonjak kan, batang-batang volume ya. Ini indikator volume yang di bawah. Ketika naik, di sini naik, ya ini naik lumayan nih, batang volumenya gede. Nah ini batang volumenya ikut gede juga ya, ikut besar. Tapi ketika koreksi, sebenarnya satu ini ada candle koreksi, nih ini koreksinya kecil. Tapi besoknya langsung naik lagi, up lagi. Nah ini batang volumenya gede banget nih. Ya. Terus kemudian dia terkoreksi. Nah di sini ini terkoreksi nih, koreksi sehat. Beberapa hari candle merah. Nah lihat candle merah di sini volumenya tipis-tipis banget gitu. Nah volumenya tipis-tipis banget. Nah volumenya tipis-tipis banget, kecil-kecil banget. Terus dia rally lagi. Nah ini volumenya diikuti dengan volume yang besar lagi. Nah kenapa sih kita harus seperti itu ya? Kenapa kita harus yang misalkan nyari volumenya? Kalau kita berpikir secara logikanya gitu ya, logikanya batang volume indikator itu dia nggak bisa bohong. Kenapa? Karena kalau batang volume besar kayak gini, ini udah pasti uang. Nah, nggak ada uang, nggak mungkin. Nah, karena batang bisa menciptakan batang volume yang gede-gede gini, ini pasti butuh uang gitu. Butuh uang transaksi. Nah, lihat yang sebelumnya. Ini kan batangnya kecil-kecil banget. Nah, berarti menandakan saham ini masih sepi nih sebelumnya, nggak ada transaksi gitu. Ada tapi kecil. Tiba-tiba transaksinya melonjak beberapa kali lipat. Nah, berarti banyak orang yang beli ketika naik. Nah, kemudian ketika terkoreksi di sini, ini volumenya kecil banget. Nah, kalau kita pakai logika gitu ya, logika sederhana,
oh, orang-orang yang beli di sini, beli di Batang Polum ini, nah di sini belum jualan. Kenapa? Nah, kalau mereka mau jualan, berarti mereka juga harus buang barangnya cukup banyak dong. Karena di sini juga barang yang keluar atau barang yang ditransaksikan itu cukup banyak gitu. Tapi kalau memang mau breakdown lebih dalam lagi, ini harus by on bandarmologi ya. Nanti di masterclass sih ini akan diajarkan untuk nge-breakdown. Oh, ini polum-polum siapa yang beli sih, siapa yang jual, siapa bandarnya itu lebih lebih detail lagi sebenarnya di masterclass ya. Jadi yang kemarin batch 1 udah ikut masterclass, karena ini materi baru ya di masterclass juga nggak ada. Nah kalian bisa langsung terapin nih materi yang sekarang gitu. Pakai analisa bandarmologi yang kemarin kita pelajari di masterclass. Nah yang belum join, nah itu nanti yang di batch 2 kita akan belajar ya. Nah tapi ini konsep dari technical analisisnya dulu ya. Dari technical analisisnya seperti itu. Nah ketika kemudian dia rally lagi, kemudian di sini dia terkonsolidasi lagi atau terkoreksi sehat, lihat volumenya juga ikut menipis. Nah, kemudian dia ada spike ya, sempat ada spike, nah lumayan. Nah, ini volumenya lumayan, terus kemudian sekarang kecil-kecil. Nah, ini jadi menarik nih. Ini adalah suatu saham yang cukup cantik ya bisa dibilang untuk disebut dengan koreksi sehat. Ini cantik sekali ya seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, oke, next. Gimana kita cari saham-saham yang lagi naik ya, volumenya naik disertai dengan volume. Ketika dia turun, ya volumenya harus slow. Nah, kenapa? Karena kita harus belajar rumus volume. Nah, ini rumus volume ya. Nah, rumus volume di sini, indikator volume ya. Ketika harga dia naik, nah di sini ya. Ketika harga dia naik, maka dan volumenya naik, nah maka sinyalnya bullish. Kenapa sinyalnya bullish? Karena secara logika gini, ketika harga naik, ya harga naik, volumenya naik. Nah berarti orang-orang yang belinya masih besar gitu, peminat belinya masih besar, bayarnya nih masih gede, makanya disebut sinyalnya sinyal bullish gitu. Nah makanya ketika kita nyari saham, ketika dia harganya naik, harus disertai dengan volume yang ikut naik juga, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ketika harganya naik tapi volumenya turun, sinyalnya bearish. Oh, kenapa seperti itu? Kan harganya naik, tapi volumenya turun gitu. Nah, berarti itu udah indikasi tuh, indikasi akan mendekati top biasanya. Kenapa? Karena orang-orang yang mau beli, buyernya gitu ya, udah mulai melemah. Misalkan harga naik, tapi volumenya udah tipis-tipis tuh. Volumenya udah mulai menurun. Wah, itu udah agak bahaya tuh. Ya, agak bahaya. Agak bahayanya karena oh berarti harganya mungkin udah kemahalan, orang-orang udah nggak mau beli lagi, bayarnya udah mulai melemah seperti itu. Jadi harap berhati-hati tuh sama saham-saham yang seperti itu, ya. Kak, Nah, kemudian Kak, ketika minta bantu di pin layar Hah? laptopnya bisa nggak? Oh, apanya ya? Apanya sih ini ya? PPT-nya di pin, maksud layar PPT-nya di pin gitu. Lah, oh bentar ini gimana ini? Ini kan udah. Iya, udah sih, tapi nggak tahu ada yang kurang kayaknya. Oh, ada yang kurang. Oh, Kurang aman sih. share screen ininya ya PPT-nya. Aman sih sebenarnya. Di Aman. saya ada. Oh, ada yang nggak ada gitu. Biasanya kalau yang nggak ada tuh diklik apanya ya? Dia ngeklik biasanya ikon kamera gitu atau gimana Geser, gitu. digeser. Ya, share screen-nya nggak muncul. View-nya, nah iya view-nya biasanya di view-nya harusnya udah aman sih. Coba diklik aja ya. Biasa view-nya tuh salah nge-view. Biasanya malah nge-view kamera. Iya seperti itu. Oke, aman-aman. Rata-rata aman. Ya, oprek aja lah. Ya, nanti ketemu. Harusnya aman. Oke, lanjut ya. Nah, tadi baru sampai harganya naik terus volumenya turun. Nah, kemudian ketika harganya turun, nah volumenya ikut turun. Nah, maka sinyalnya bullish. Nah, kayak tadi saham-saham yang koreksi sehat itu harusnya ketika harganya turun, volumenya ikut turun. Nah, kenapa seperti itu? Ketika harga turun, volumenya turun. Nah, berarti logikanya ya orang-orang udah males jualan nih atau udah nggak mau jualan atau memang sahamnya bagus atau memang udah murah nih walaupun turun orang nggak mau jualan gitu ya udah titik bottom lah bisa dibilang kalau sahamnya terus turun tapi kalau memang lagi naik terus turun ya berarti itu koreksi sehat makanya sinyalnya apa sinyal bullish
gitu. Nah, beda cerita ketika harganya turun, volumenya naik. Nah, ini sinyal bearish karena ketika harganya turun, volumenya terus naik, berarti orang-orang masih semangat jualan nih. Orang-orang masih banyak yang mau jualan, harganya masih bisa turun. Nah, itu yang sedikit berbahaya gitu. Itu sedikit berbahaya. Jadi, makanya kita fokusnya di mana? Kita fokus di sini. Ketika harganya naik, volumenya naik, maka sinyal bullish. Nah, yang pertama indikator kita itu tuh. Ketika kita nyari harga saham, ketika hari ini harganya naik 15%, kita lihat batang volumenya apakah lebih besar dari hari-hari sebelumnya gitu. Nah, tapi ketika misalkan besoknya candlenya turun, nah di sini kita harus lihat volumenya. Apakah volumenya ikutan turun atau volumenya malah justru ikutan naik, malah lebih tinggi. Nah, kalau lebih tinggi ya udah kita skip, kita cari saham lain. Tapi kalau volumenya ikut turun, nah itu yang harus kita watchlist, masuk ke dalam kriteria saham yang mau kita cari. Ya, mau kita cari dengan teknik koreksi sehat. Nah, seperti itu ya. Itu rumus dari eh, volume. Nah, next slide. Nah, di sini ya, tekniknya ya. Teknik mencari saham yang koreksi sehat itu teknik entry dan exit ya. Mungkin minimal tuh gini, entry-nya ya kita akan membeli nih ketika harga sahamnya itu mendekati area support. Jadi koreksi sehat pun ya kita nggak semerta-merta, wah candlenya merah nih langsung kita hajar, nggak. Kita cari area-area demand-nya gitu, area-area supportnya. Nah, area supportnya pakai apa? Karena biasa saham-saham yang rally kayak tadi ya, itu sahamnya itu agak jauh tuh kalau kita nyari support horizontal kan agak jauh. Nah, makanya disinilah kita butuh menggunakan apa? Bantuan yaitu Fibonacci. Ya, Fibonacci retracement. Nah, atau yang kedua kalau kita mau cari support resisten horizontalnya ya kita pakai time frame kecil nih. Kita masuk ke time frame yang lebih kecil misalkan ya time frame 4 jam, time frame 1 jam ya atau 30 menit sekaligus. Tapi jangan yang kecil-kecil banget ya, jangan 1 menit, 5 menit. Nah, itu time frame untuk scalping biasanya. Biasanya ini sih 4 jam, 1 jam itu udah oke untuk entry-nya. Nah, kemudian untuk exit-nya. Nah, sebenarnya nggak ada aturan tertulis ya untuk exit, tapi biasanya kalau saya pribadi itu ini bisa pasang target nih. Target take profit itu di 5-10% untuk TP1. Nah, untuk TP2-nya gimana ya? Kita lihat stop profit seperti biasa. Pakai apa? Pakai trailing stop gitu. Jadi, oke, dari 5-10% dari harga buy kita TP1 dulu 50%, 50%-nya lagi kita lihat stop profit di trailing stop. Atau kamu nggak mau ribet, ya udah saya mau mau di sini aja semua. Nanti kalau udah TP saya nyari saham lagi yang lain, gampang. Nah, itu bisa banget gitu. Asal jangan kita masang targetnya terlalu tinggi gitu. Kenapa? Karena kita beli saham yang udah rally gitu, bukan beli yang dari bawah gitu, bukan beli yang dari misalkan dia masih sideways gitu ya, terus rally. Nah, pasti profit mereka ini akan lebih besar dibanding kita yang beli udah rally terus koreksi sehat. Nah, gitu. Tapi memang profit mereka lebih besar, tapi waktu mereka bisa lebih lama dibanding waktu kita yang beli ketika dia sedang koreksi sehat. Seperti itu. Nah, jadi makanya acuan exitnya gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai acuan exit yang ada di sini gitu. Nah, biasanya saya pribadi memang ini semua buy on ini ya, experience aja di market gitu. Nggak ada teknik-teknik khusus apalagi nyari di buku gitu segala macam ya. Ini buy on experience aja di market gitu. Nah, biasa strategi yang memang saya pakai. Nah, kemudian nah, contohnya. Nah, di sini ya, kita pakai contoh nih. Contoh entry misalkan. Nah, di sini ini masih saham yang tadi ya. Ketika dia oke naik 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 di sini. Ini kan terkoreksi ya beberapa candle karena koreksi di sini juga sebenarnya oke. Tapi masih 1 hari koreksinya. Biasanya ada 2-3 candle nih harus lebih oke ya. Misalkan 2-3 candle nih nggak kemana-mana gitu konsolidasi. Memang kalau memang sahamnya strong uptrend banget gitu baru naik. Koreksi sekali udah digas lagi. Padahal di sini juga kalau dia koreksi satu lagi tuh harusnya udah cukup oke. Nah, ketika di sini ya, ketika dia naik lagi di sini ada terkoreksi nih. Terkoreksi ada 3 candle koreksi. Ya ini satu candlenya sih hijau ya, tapi ya dia masih bisa dibilang nggak kemana-mana gitu. Harganya masih dibilang masih di situ-situ aja untuk harganya. Nah, di sini kita bisa lihat kan udah oke semua ya dari sisi volume ini udah mendukung. Nah, kita pakai yang namanya apa? Pakai yang namanya Fibonacci retracement, teman-teman. Kita tarik dari high ke low. Gimana caranya? Nah, ini nih dari titik A ini ke titik B. Low-nya nih nggak usah jauh-jauh, nggak usah low di sini nih.
Ya, wah ini kejauhan. Nanti ininya ada di sini karena kita main tradingnya jangka pendek gitu. Kalau kita main jangka pendek, udah low sebelum dia rally aja. Di mana ya area-area sini? Area-area sini sebelum dia rally. Nah, maka dapatlah rasio-rasio di sini di angka 119, 112 dan 105. Nah, ketika di sini kita entry-nya gimana? Wah, dia harganya di atas banget nih ya. Wah, kita nggak mungkin dong hajar di atas ini karena riset terlalu besar, supportnya ada di bawah ya. Kita tunggu ketika dia koreksi udah kita pasang jaring gitu. Saya biasa kalau misalkan nemu saham yang seperti ini gitu ya, oke tiga-tiganya nih. Nah, tiga-tiganya masih jauh di atas golden ratio Fibonacci-nya, ya udah pasang jaring aja. Entry bertahap 3 di sini. Gitu. Nah, gimana misalkan contoh kalian punya dana 10 juta bersaham, ya. Punya 10 juta, ya. Kalian boleh antri pasang jaring 3 juta di 119, 3 juta di 112, lalu sisanya 4 juta di paling bawah 105. Dan stop loss kalau dia turun ke bawah 105. Karena ini support terakhir nih, golden ratio Fibonacci 61,8. Udahlah support itu. Nah, biasanya saham nih akan sampai mana ya turunnya? Kan seperti itu. Nah, biasanya kalau saham yang super uptrend gitu ya, uptrend, strong uptrend banget, biasanya di titik 38,2 ini dia akan stop sampai situ. Ya maksimal banget sampai 50 di sini, 5,0-nya. Jarang sampai dia 61. Itu biasanya jarang sekali. Kalau memang dia strong uptrend banget. Tapi kalau yang uptrendnya santai-santai aja gitu ya, dia kenaikannya nggak terlalu signifikan, yaitu bisa sampai area paling bawah di sini. Seperti itu. Nah, kalau kayak gini kan kita udah dapet nih area entry-nya. Nah, kemudian, nah harganya ya setelah itu dia cuma sentuh low di 119. Itu pun ekor ya. Itu pun ekor gitu. Itu pun ekor. Kenapa? Karena sahamnya udah strong uptrend. Nah, ketika dia koreksi di sini turun-turun, ketika naik boom di sini ya. Ini volumenya ikut naik lagi. Jadi antrian kita gimana? Antrian kita cuma dapat satu nih di 119 di sini. Gitu. Ya udah, kita syukuri gitu ya. Kita bersyukur kenapa? Karena masih dapat antrian. Seperti itu. Nah, itu ya cara Fibonacci. Tapi saya mau cobain dulu ya, pakai Fibonacci-nya itu loh. Karena agak sedikit. Nah, bentar saya share screen dulu ya. Saya share screen di sini aja nih. Nah, oke. Misal Fibonacci ya. Karena Fibonacci-nya nih sedikit saya setting juga ya. Kalau di sini, nah ini kan PTPS ya. Ini Kalinda waktu itu ngerekom di sini ya kalau nggak salah nih. Well, harusnya udah happy. Tapi kan di sini misalnya ada yang ketinggalan telat, ya udah beli pas koreksi, pas udah jalan, nah masih bisa gitu. Nah ini koreksi-koreksi, nah turun-turun, nah ini lanjut lagi, boom. Jadi memang masih uptrend gitu. Nyari yang uptrend masih enak. Nah tadi di sini ya, misalkan, oke di sini. Nah sekarang aja nih ya, kita narik Fibonya tuh dari mana? Fibonacci tuh kalau yang belum tahu ya ada di yang di Stockbit juga sama ya di sebelah kiri sini. Ini saya contoh pakai TradingView di kiri. Nah ini ya Fibonacci retracement. Fibonacci retracement tinggal kalian ukur nih. Nah sekarang nih ya sekarang kita lihat nih ya kalau kita mau sekarang nih mau entry misalnya PTPS sekarang nih karena oke dia naik nih kemarin naik. Memang candlenya nih agak jelek ya karena shadow di atas nggak full body tapi ya nggak apa-apa lah. Nah kemudian dia koreksi nih dua candle koreksi lihat volumenya tipis-tipis banget kan, kecil-kecil banget. Berarti kita asumsikan wah orang yang beli di volume ini belum jualan dong, gitu belum jualan semua masih ada barang harusnya. Nah kita coba ukur sekarang dari high-nya itu sebenarnya bisa di body, bisa di sell itu bebas ya. Kita tapi saya suka nariknya dari high sih. High kita tarik aja. Kalau kita tarik sampai low-nya, nah kalau sampai low yang di sini ini mungkin terlalu dekat ya. Kalau yang di sini, nah ini harusnya terlalu jauh gitu. Karena yang tadi aja yang di sini ya kita nariknya sampai sini. Nah, ini udah kita pakai low yang di sini aja gitu. Pakai low yang di sini atau yang di sini lebih enak. Nah, kalau di sini sih kejauhan. Nah, mungkin ini akan lebih enak ya low yang di sini. Nah, kita tarik high ke low. Nah, maka dapat nih rasio-rasio. Pas kalau memang misalkan ya kita lihat pakai support horizontal ya di sini ada area resist nih. Ya, di mana di sini area resist belum bisa ke break, akhirnya ke breakout. Nah, di sini ketika kita udah dapat rasio-rasio di sini ya udah kita tinggal entry. Atau kamu misalkan orangnya pelit banget gitu, mau entry-nya di bawah ya udah tunggu aja misalkan di 169 nih gitu ya. Kalau kamu misalkan pelit banget tapi kalau kamu mau pecah kamu mau jaring gitu ya udah mau mancing gitu di tiga area ini gitu. Nah Fibonacci-nya nih agak sedikit nah di sini ya saya cuma fokus ke tiga rasio ini aja 0,5 karena kan kalau bawaan nih semua terchecklist ya jadi agak ribet ngelihatnya saya cuma fokus di sini terus di sininya nanti di reverse ya
Nah, karena kalau nggak di reverse ini akan berbeda nih ininya. Nanti 61.8-nya ada di atas. Nah, seperti ini ya. Ini ada di atas, nah ini makanya dicentang. Udah, sisanya sih sama aja ya. Jadi cuma fokus ke 3. Jadi Fibonacci ini coba fokus nyari area-area supportnya aja. Nah, seperti ini kalau udah punya kayak gini gambaran ya udah kita enak nih. Atau gini lah lebih enaknya ya. Entry 159, 169. Ini jaraknya itu berapa ya? Oh, sekitar 6%. Kalau turun, misalkan turun dikasih nggak nih sampai 7%. Nah, kita nggak tahu kan ya itu gimana market gitu kalau turun. Karena ini gerakannya super volatile ya, cukup volatile ya siapa tahu dikasih. Karena ini shadow-shadow bawahnya juga kan cukup panjang ya, lumayan. Nah, seperti itu. Jadi ya untuk next seperti itu ya. Kalau mau nyari sahamnya atau kita breakdown nih ke time frame yang lebih kecil, H4 gitu ya, H4. Nah, H4 ya sebenarnya sama aja ya. H4 H1. Nah, ini kelihatannya. Ini kelihatan jelas. Di sini ada resisten. Nah, resisten area sini. Nah, ini ke breakout. Nah, ini beberapa kali kan gagal yang gagal ngebreak, ini gagal ngebreak akhirnya di breakout di tanggal 19 Agustus ya. Ngebreakout. Nah, ini dia mau retrace nih. Ya, sampai-sampai sebenarnya nggak beda jauh dengan rasio Fibonacci yang tadi kita udah pakai gitu yang udah kita gunakan seperti itu. Jadi itu. Hmm. Jadi eh di Stockbit juga sama. Ini saya chartnya pakai 2 ya di Stockbit. Nah sama, kita fokus yang di kiri sini nih. Nah fokus yang di kiri. Ya ini sini Fibonacci, Fibonacci retracement. Kita misalnya dari atas ke bawah. Ini misalkan gambarnya kurang kelihatan. Nah ini sama ya. Nah ini sama nih. Sama ini juga di reverse. Nah kayak gitu sih kalau settingan saya pribadi untuk pakai area Fibonacci. Udah area-area sini gitu. Area-area sini. Nah memang ini kan kemarin beberapa kali ya gagal ngebreak ya. Ini sekali gagal, gagal nih beberapa kali akhirnya di breakout ya udah menarik. Jadi kalaupun oh ini koreksi sehat nih, tapi ya kita nggak asal entry dong. Kita mau entrynya di mana di area support gitu. Karena kalau kita wah koreksi sehat asal entry ya sama aja bohong gitu. Ujung-ujungnya kalau dibawa turun kayak tadi ya minus 5-7% ya. Kamu pasti keringetan ya. Mungkin keringetan, mungkin aduh nggak biasa. Tiba-tiba cut loss nggak tahu udah disupport cut lossnya malah naik. Nah ya seperti itu. Jadi jangan asal-asalan lagi entry-nya. Seperti itu. Pakai Fibonacci-nya. Jadi misalkan oh tariknya dari mana ya? Kalau high-nya ini kita udah jelas kan. Oh ini koreksi dua candle ya. Nah ini high-nya ya udah dari sini. Nah, nanti tinggal misalkan low-nya di mana. Nah, kalau di sini ini terlalu kedekatan. Kalau menurut saya ini terlalu kedekatan banget. Jadi kasih jarak lah ya. Ini minimal tuh di sini ya harusnya. Atau kalau mau lebih ini lagi di sini tuh bisa. Tapi ini terlalu jauh sih kalau menurut pandangan saya pribadi ya. Nah, ini di sini oke. Seperti itu ya. Jadi itu untuk contoh gimana sih cara kita narik Fibo-nya ya, Fibonacci-nya supaya apa? Supaya tahu. Nah, supaya tahu ya. Jadi nggak asal-asalan lagi. Udah pakai Fibonacci. Nah, ini contoh. Wah, contoh. Oh, ini nggak kelihatan ya. Nah, contoh. Contoh di saham Cegas ya kemarin. Oh, ini sebenarnya saya agak bingung ya. Sebenarnya masukin saham-saham kayak gini tuh, saya mau kasih di fast trade atau di WL under 100 tuh harganya di atas 100 gitu ya. Di fast trade-nya terlalu volatile. Makanya saya agak-agak takut sebenarnya kalau ngerekom saham-saham kayak ginian. Nah, memang metode ini tuh paling asik tuh dipakai di saham-saham gorengan kayak gini ya. Saham-saham lapis 3 nih seru banget gitu. Dibanding saham-saham second liner gitu ya. Bisa, semua tuh bisa. Tapi saham-saham yang kayak gini nih lebih asik mainnya. Seperti itu. Nah, di sini contoh. Ya contoh. eh Contoh Segas. Nah, harga sebelumnya rally. Kita fokus di sini ya. Ini kan harga naik nih, mulai up ya, mulai naik uptrend. Harga rally. Di sini arah nih, auto reject atas di candle ini. Nah, kemudian dia mulai apa? Mulai terkoreksi. Dia mulai terkoreksi dengan volume yang kecil. Nah, ini lihat ketika auto reject atas, volumenya naik banget. Nah, ketika dia terkoreksi beberapa candle, 1, 2, 3, 4. Nah, hampir 5 candle ini volumenya makin lama makin menipis. Nah, ini menarik nih. Menarik ya. Nah, saya tarik Fibonacci lah dari high sini sini ya dari high sini sampai mana sampai low sini atau low sini bisa aja sama aja dari low sebelum dia rally. Nah, maka dapatlah rasio-rasio 114, 109, 103 gitu ya. Kalau nggak salah kemarin saya bilang sampai 100 ini masih menarik. Nah, saya entry di mana? Nah, saya juga jaring di tiga ini. Nggak tahu antrian saya cuma dapat di 114 nih. Ya, antriannya cuma dapat di sini. Nah, kemudian setelah nyampe sini ya ini beberapa kali naik ya. Ini sampai shadownya ya. Terakhir ini ya di 12% kan lumayan ya. Udah masuk ke target kita 5-10%. Nah, kalau udah kayak gitu ya udah cari saham lain.
mana nih yang naik-naik, setelah itu koreksi kita pindah-pindah kayak gitu. Nah itu next kalau udah ikut kelas ini ya kalian bisa nyari sendiri tuh, nggak harus, karena saya kalau ngerekom sama kayak gini tuh sebenarnya agak rebut-rebutan ya, karena saya lagi enak-enak akum tiba-tiba pada di HK itu, wah itu takutnya gitu. Saya tuh takutnya agak mengganggu bandarnya, ketahuan itu bisa digeprek tuh. Nah itu yang paling saya hindari. Jadi apalagi ini udah tahu sendiri ya, beberapa hari kalau dikasih saham yang kecil-kecil langsung pada semangat HK terus udah itu. Makanya agak-agak ngeri gitu seperti itu. Nah, makanya kalau udah main sendiri-sendiri udah enak ya, bisa aja seperti itu. Nah, itu cegas. Nah, yang terakhir, nah ini kemarin sih saya agak agak masih berani ya, berani untuk saya share di Pasret. Ini Jekon. Nah, ini kan contoh di Pasret. Nah, ini masuk ke koreksi sehat gitu. Gimana koreksi sehatnya? Oke, ini kan naik ya. Oh, udah lama sideways nih. Nah, kalau kita beli pas sideways di sini, oke, kita bisa dapat apa profit yang lebih besar. Tapi kamu mau nggak nih beberapa lihat berapa lama dia konsolidasinya? Ya oke, kalau kamu bisa beli pas di sini ya dia sebelum. Tapi kan kita nggak tahu ya dia mau rally-nya kapan gitu. Kita nggak tahu. Nah itulah. Jadi ada plus dan minus ya. Kamu ketika beli sideways ya sebelum rally kamu bisa dapat profit lebih tinggi gitu ya. Tapi itu masalah waktu. Kamu sabar atau enggak nunggunya. Tapi kalau kamu sabar silahkan. Nah ini khusus buat orang-orang yang nggak sabar nih. Kayak saya pribadi ya agak kurang sabar. Karena kan lihat tiap hari mantau market tuh kayak agak gatel ya. Kalau nggak trading setiap harinya seperti itu. Nah ini Jekon ya. Jekon harga rally ya. Bahkan sempat. Kayaknya saya. Kenapa PPT saya seperti kayak gini ya? Bener. Saya. Oh nggak auto reject atas ya ini ya. Saya kayaknya salah nih. Nggak sempat naik lah ya di sini ya. Karena ini naik naik. Nah ini kan rally ya. Rally dua candle. Nah bahkan tiga candle di sini ya. Ini sempat turun atau naik saya nggak tahu nih karena nggak pantau di sini. Boom tiba-tiba dapet lah dia terkoreksi ini lumayan kan. Body candlenya lumayan. Tapi ketika koreksi dengan body candle yang gede kayak gini ya di sini. Nah ini volumenya lihat tipis banget. Tiga volume koreksinya ya tipis banget tiga candle. Nah, ketika saya tarik dari high di sini nih ya, ini high ya, high sebelumnya high titik A ke titik B tarik Fibonacci, boom. Maka dapatlah rasio 95, 91, 87. Wah, pas banget nih dia udah di bawah 38. Nah, udah murah berarti dong. Karena ini koreksinya lumayan juga di sini, tapi ketika koreksi lumayan besar gitu ya, volumenya nggak ada ya udah itu masih cukup oke. Nah, pas banget makanya di sini area buy 92 karena ini 91 ya. Saya takut nggak dapet makanya saya naikin satu tick gitu. 92 sampai dengan 86 ya di sini ya. 86. Oh ini 86 87 ya. Pokoknya saya agak satu tick lah di bawah-bawahnya, SL di bawah 85. Nah, TP1 tuh 95 di area sini ya. Area resistnya takutnya dia nggak kuat gitu. Sama TP2 tuh 100 sebenarnya tadi ya, 5 sampai 10%. Nah, tiba-tiba dia nge-up nih. Nge-up langsung ke high-nya 23%. Ya udah itu bonus berarti. Kalau kita udah TP1 di TP setengah di 5 sampai 10%, terus setengahnya lagi kita let sur profit dengan trailing stop kita dapat gitu. Tapi jangan misalkan memang kalau saham-saham kecil kayak gini sekalinya naik itu ya up-nya tuh bisa tinggi kayak gini nih, bisa 20%, 15% tuh enak banget memang seperti itu. Tapi ya kita daripada udah profit kemudian menghilang, alangkah lebih baiknya ya kita jaga-jaga kita take profit dulu deh sebagian, nah baru sisanya kita let sur profit kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai oke entry-nya udah bagus nih, kemudian take profitnya nggak bener. Nah itu ya agak-agak kurang oke. Jadi sebenarnya antara entry dan exit, nah itu harus seimbang ya, harus seimbang kayak gitu. Hmm. Nah, ya nggak boleh HK. Ya pokoknya kita ketika dia udah sampai area-area demand-nya ya, kita tentuin tadi area demand-nya. Ya udah, kita last supportnya di mana? Di 61,8. Kita buang, kita stop loss kalau dia di bawah ini, udah kita cut gitu ya. Berarti itu bukan maksud koreksi sehat. Jadi ya ada kalanya memang analisa kita nggak sesuai skenario, udah kita buang gitu seperti itu. Ya, tapi biasanya memang saham-saham yang kayak gini ya, kalau kita mau track lagi gitu. Ini sebenarnya kalau mau track ini fase akumulasi, nah kalau pas masa awal fase dinaikin, masa sih dinaikinnya cuma segini gitu ya. Biasa ada koreksi, nah, bisa aja dinaikinnya lebih lagi seperti itu. Nah kayaknya Jekon tuh hari ini kayaknya koreksi sehat lagi ya. Tadi kalau nggak salah saya lihat bentar. Hmm, saya coba masuk chart lagi deh.
Saya mau masuk trading view-nya lagi. Oh, di sini nih. Wah, malah keluar. Nah, ya. Oke, di sini kelihatan ya. Jekon kayak mulai terkoreksi lagi ya 2 hari. Nah, oke. Wah, ini masih ada ya area-areanya. Nah, di sini kelihatan. Ini dia mulai koreksi. Nah, ini kan naik ya. Naik up, koreksi. Nah, ini naik ya. Body candle gede-gede banget volumenya di area bawah sini ini volume ya. Kalau nggak kelihatan kita pakai yang di trading view. Takut agak kurang kelihatan ya. Jekon. Nah, ini lama banget. Nah, oke. Nah, di sini ya. Ini mulai koreksi. Wah, gimana? Saya mau entry nih lagi sekarang gitu ya. Saya mau entry lagi sekarang. Ya udah kita Fibonacci biasa dari high-nya di sini sampai misalkan low-nya. Wah, ini kayaknya agak lumayan ya sampai sini. Karena ini nah, sebenarnya nggak beda jauh ya dengan area-area yang tadi ini, tapi ini mungkin kalau terlalu jauh kalian bisa sampai area sini atau kita breakdown. Nah, oke, kita breakdown coba di time frame 4 jam. Nah, kalau time frame 4 jam ya sebenarnya nah, ini nih, pas ini area support ya, area low sebelumnya ya, area support. Nah, di sini ada 50 sama kayak tadi ya, nggak beda jauh. Karena ini masih belum rally banget sih. Karena ini di breakout ya. High di sini sempat di breakout nih, di breakout di 105, tapi dia nggak kuat nih. Ya, secara support minornya dia nggak kuat, makanya dia turun. Nah, ketika turun ya berarti nextnya di mana? Ya nextnya area-area sini nih. Area sini. Nah, kalau main ke time frame kecil, kita lihat time frame 1 jam lebih kelihatan biasanya. Nah, oke. Nah, 1 jam lebih kelihatan nih. Ya, ini oke, rally naik. Nah, ini kan konsolidasi nih. Konsolidasi sideways ya. Sideways. Kemudian dia up. Tuh, up. Nah, ini mulai turun nih. Nah, berarti ini tadinya resisten. Maka ketika di breakout dia udah jadi apa? Udah jadi support ya. Udah jadi support. Ya udah. Bisa tungguin area-area sini lagi gitu. Area-area yang sama juga. Seperti itu. Ya. Jadi itu. Makanya kita nggak usah FOMO gitu, nggak usah FOMO saham-saham yang rally, saham-saham yang naik itu nggak usah nggak usah FOMO. Lalu, kenapa nggak usah FOMO? Karena kalau FOMO apa berujung nyangkut. Nah, kayak gitu ya. Kalau FOMO ujungnya nyangkut. Nah, ketika nyangkut itu kan nggak enak banget ya. Kita punya saham nyangkut itu nggak enak. Nah, seperti itu. Jadi kita udah tahu nih area-area buy, kita udah tahu kapan buy-nya, kapan sell-nya. Nah, itu baru kita pakai itu seperti itu. Oke, kita balik ke PowerPoint. Ya ini oke. Next. Nah, jadi kalau udah kayak gini, misalkan nanti ada stock pick gitu ya, dari saya pribadi yang kayak gini gitu. Oh, berarti ini koreksi sehat nih. Ini oke, berarti pas nih area buy-nya nih memang lagi disupport. Ya udah entry-entry aja. Jadi memang 92 sampai 86 tuh kalian sebenarnya atas bawah ya kalau entry itu gitu. Kalau saya pribadi atas bawah ya udah misalkan 50% di 92, 50%-nya di 86 biasa itu atas bawah. Nah, nanti kalau memang dua-duanya kejemput ya kita punya average di tengah-tengahnya seperti itu supaya apa? Supaya memudahkan gitu, supaya memudahkan seperti itu. Nah, kemudian kita next ke teknik screeningnya karena kita udah tahu ya metodenya, tapi kalau kita nggak bisa screeningnya kan nggak mungkin tuh kita liatin satu-satu ya 900 saham ya. Ya, jadi Jekon tunggu ya sekarang. Ya, itu tunggu area-area tadi kalau itunya ya. Oke, Asri koreksi sehat ya, itu koreksi sehat sih. Koreksi sehat itu biasa berapa candle? Ya kita lihat aja. Nanti biasa di screening itu 2-3 candle, 2 sampai 3 candle. Kalau PTPS tuh kayak tadi satu candle ya udah strong banget tuh. Kalau sahamnya strong banget satu candle tuh saya biasa agak kurang suka ya kalau satu, biasanya 2 sampai 3 tuh oke lah. Kalau udah 2-3 candle merah gitu ya terkoreksi, nah itu baru mulai masuk seperti itu. OPMS masuk koreksi sehat. Wah iya, OPMS masuk tuh. Tadi saya sore tuh sempet cek. Nah, nanti kita lihat, kita belajar ya. Kita screening dulu nih. Nanti kita cek satu-satu. Nah, screeningnya itu gampang. Yang pertama, ya kalian bisa lihat di saham-saham top loser. Nah, setiap sore atau setiap malam hari kalian cari nih saham-saham di top loser di sini. Kalian cek satu-satu mana nih yang dia lagi terkoreksi sehat. Kalian apa? Kalian eh liatin kalau masuk kriteria, masukin watchlist. Kalau udah di area demand baru dibeli. Nah,
Yang kedua itu screening pakai aplikasi data saham Indonesia gitu ya. Ini aplikasi data saham Indonesia tuh kalau ada yang belum tahu ya, ini aplikasi khusus di Android ya, tapi nggak bisa di iPhone nih. Di App Store tuh nggak ada ya, adanya di Play Store. Namanya aplikasi data saham Indonesia, dia warnanya merah. Bebas digunain ya, free. Tapi kalau free itu ada limit ya, seharinya itu 3 kalau nggak salah buat screeningnya. Oh tapi kenapa nggak ada di Stockbit? Ya saya belum bikin. Ini pun saya baru bikin 1 minggu ini ya screeningnya, karena bulan kemarin tuh baru materinya kan, saya bilang dari bulan lalu itu saya selalu nyari di top loser. Tapi ada yang bilang wah pengen screeningnya, teknik screening ya saya buatin di data saham Indonesia dulu. Saya belum buat nih yang di Stockbit soon mungkin ya. Karena agak susah mungkin. Nanti kalau ada yang mungkin bisa bantu buatin ya silahkan ya, karena kriterianya tuh gampang kayak gitu ya. Harga sahamnya naik, diikuti sama volume yang naik, terus tiba-tiba harganya terkoreksi turun, volumenya mengecil. Nah, kayak gitu sih ininya ya, kriterianya. Nah, kita contoh teknik di top losernya. Nah, kalau sore di Stockbit gitu ya, ini enak nih. Top loser, kalian ke bagian movers ya. Ke bagian movers di sini. Nah, ini di top loser. Nih di top loser ini saham banyak nih ya. Kalian cek satu-satu gitu. Kalian cek satu-satu. Nah itu kerjaan saya tuh kalau malam atau pagi hari gitu ya. Kalau malam nggak ngecek, kita cek satu-satu gitu. Contoh, nih kita masuk. Kita lihat top moversnya. Nah ini ya. Nah ini kan ada top gainer ya. Ada top gainer, top loser. Nah kita ke bagian top loser nih. Nah kalian tinggal klik aja nanti otomatis berubah. Nah ini liatin chart yang kiri ya. Ini giniin dulu deh. Nah karena ini volumenya ada di kiri. Volumenya ada di kiri. Oh, empin. Wah, ini begini sih enggak ya. Agak ngeri. Kita lihat satu-satu nih. BBLD. Wah, jelek. Polo jelek. Wah, Depam. Wah, ini sih oke nih. Naik ya, naik. Oh, ini kan sempat mati ya, gocap, naik. Ini baru satu candle, tunggu. Saya nggak berani nih kalau baru satu candle. Misalkan tunggu dia ada 2 atau 3 candle. Nah, baru kalau volumenya mulai menipis baru kita masuk. Apalagi ini saham gocapan kan rawan dibawa tidur lagi. Arta, wah ini enggak ya, nggak masuk, jelek. Ini wah pek skip. Nah RCCC, kurang menarik juga. Belum ya, masih satu candle prosesnya. Nah liatin aja di sini kayak gini. Nah biasanya memang kalau yang di top loser ini dia di satu candlenya merah ya. Relpi contoh. Nah PTN-nya. Nah ini PTN ini mulai menarik nih sepertinya, menarik ya. PTN-nya menarik. Kan udah sempat jadi menu ya kemarin, terus pagi-pagi take profit, terus turun. Nah ini volumenya tipis banget. Lihat volumenya tipis banget dari bawah. Nah ini kalau kita cari misalkan, ya kita dari high ke low. Ini kalau nggak kelihatan ya, saya putihin dulu deh. Bentar, takut nggak kelihatan warnanya. Nah, oke sampai low sebelum dia breakout. Nah, oke. Wah, dapet nih kita dari high ya. Dari high di hari ini koreksi 6%, ini lumayan nih. Berarti batasnya mana? Batasnya 103. Ya kalau kita mau batasin, kita buletin di 100 sebenarnya. Berarti sampai area sini nih. Nah, kalau mau entry karena ini 38-nya udah tertembus 104, ya udah kalian tunggu aja entry di sini nih di area 5.0 sama 61.8. Ya, dua area ini tunggu. Nah, ini ya contoh. Karena kemarin gede banget, hari ini tipis. Jadi tunggu dua, mungkin besok atau lusa kalau dia turun ke area sini ini menarik. Jadi watchlist nih. Ini sekalian screening ya. Karena langsung praktek nih. Wah, Soul enggak ya. Karena candlenya kurang, laju. Ini sebenarnya. Nah, ini menarik di sini ya. Ketika dia naik terus turun-turun. Tapi memang agak gocap, saya agak ngeri. Nggak berani juga. Nah, PRNA, wah ini, nah PRNA jelek ya karena volumenya di sini gede banget nih, volumenya tebel banget, jadi enggak. Nah, Argo, nah, ini jelek, SRSN. Nah, ini saham gocapan mulu ya, yang kemarin-kemarin naik, tiba-tiba dia mulai turun, ada. Nah, kalau sekarang, oke, kemarin rally kan candlenya, lumayan nih naiknya signifikan. Volumenya oke, sekarang mulai koreksi. Nah ini mulai tipis ya. Kalau besok orang koreksi lagi, lebih tipis lagi. Nah ini mulai menarik. Kalau kita ukur pakai Fibonacci. Nah 61, 64, 60 ya. Tunggu maksimal di sampai 60 lah. Kayak gitu.
SRSN berarti kita bentar. GPSO. Nah, Suri. Nah, enggak ya. Enggak masuk ke kriteria kita. Ini banyak banget sebenarnya ya. Gini aja. Kalau nyari saham tiap malam gimana ya kayak gini nih. Ya, nah, tiap malam kayak gini nyari capek-capek, besok mau entry malah di HK jadi nggak dapet barang itu agak bentar. Nah, ini OPMS tadi ya. Saya sempat lihat sore-sore. Nah, ini menarik ya karena kemarin sebenarnya udah di call di sini kan ya sama Kalinda. Tapi oh ini udah rally kan udah karena OPMS kalau nggak salah itu 1-2 minggu ya. Lumayan tuh nggak langsung jalan kan. Ya udah yang beli di sini. Nah, karena kalian mau sabar 1-2 minggu ya berarti hasil kesabaran kalian kalian dapat profit. Nah, tapi yang nggak sabaran, nah yang baru misalkan oh belum lihat ya baru masuk ke menu gitu ya 89 ini sebenarnya agak tinggi ya kalau kita buat dari high ke low sampai low sini. Nah, sini nih. Nah, pas banget sih sebenarnya di sini area support nih. High sebelumnya ya. 81, 86. Ini udah tembus ya 38 karena memang 38 ini selalu paling gampang tertembus ya. 38 38-nya area pertama karena itu biasanya makanya paling enak sih sebenarnya base entry-nya sih ya area-area sini ya 5.0 sama 61.8 itu dua base entry tapi memang ada kalanya sahamnya strong uptrend ya kalian bisa inilah bisa dibilang eh, menyesuaikan gitu ketika sahamnya ini kan kalau OPMS oh ini ada shadow atas ya ada shadow atas nah kalau shadow kayak gini ya udah santai dulu deh nggak terlalu strong banget gitu tapi kalau kayak PTPS tadi hampir nggak ada shadow atas gitu ya full body candle nah itu biasanya dia jarang. Biasanya cuma nyentuh 38-nya. Seperti itu, 3.8. Sansam Hidden Gem. Hah, iya. Kios, kios coba lihat. Ada nggak ya? Wah, enggak ya. Ini, ini body candle-nya nih jangan begini. Ini jelek sih kalau menurut saya. Shadow, jarum-jarum look sebenarnya tuh. Ya, kemarin sih ada di menu ya. Nah ini karena udah saya anuin juga ya. Ah, oke, bentar. Kita hapus dulu biar jelas. Nah, ini kan naik nih. Boom, naik. Ya naik di sini naik 34% volumenya. Nah, tapi jeleknya di sini memang ya. Ini di 7 Agustus. Ya ini volume sellernya gede banget nih. Makanya saya agak WNS dulu wait and see. Nanti deh gitu. Buangannya lumayan. Nah, tiba-tiba dia besoknya mulai koreksi-koreksi. Nah, volumenya mulai tipis-tipis. Nah, ini mulai menarik nih. Mulai menarik makanya oke, ukur aja dari high sampai mana? Sampai low gitu ya, sampai low. Nah, dari high sampai ke low. Nah, dapet lah di sini ya area-area buy 8378 areanya. Dapat nih beberapa shadow. Karena ini jeleknya look ini sering ngebuat shadow atas, sering jarum ya terakhir kemarin nih. Ya udah di sini udah take profit gitu. Nah, 83 sampai kemarin 13% tuh lumayan kan. Sampai 87 misalkan ini TP1 kita di 5% gitu. Jadi itu happy. Nah, sekarang apakah menarik? Ya, sekarang berapa ya? 85 ya. Nanti tunggu nih area-area sini kalau mau beli look lagi ya. Malah ganti. Bentar. Kalau mau beli look lagi ya. Hmm. Lah sebentar. Ini layar saya berubah. Hmm. Bentar ya. Ini layarnya out nih. Nah, oke. Sebentar. Di sini ya. Berarti kalau mau entry ya udah di sini. Area 78, 83. Nah, ini masih cukup oke. Memang jeleknya ini shadow. Shadow sering sering atas bawah ya. Nah, di sini misalkan kalian bisa bolak-balik nih. Oke, di sini dapat ya. Di sini dapat. Karena saya beberapa kali kalau nggak salah udah 2 kali deh main di sini. Area-area bawah sini dapat 83 terus dia naik sampai sini 9% atau sampai sini dapat 5% ya. Terus jual balik lagi ke area entry ya udah bolak-balik aja gitu. Selama dia masih di sini kayak gitu. Tuh look apalagi ya? WIRG sih naik terus ya. Nggak ada. Nah ini saham-saham yang strong uptrend ya koreksi sehatnya. Nah ini sebenarnya waktu itu ya di sini nih. Ini naik-naik ya ini koreksi, tapi itu volumenya kecil terus tiba-tiba naik lagi ya karena saking strong uptrendnya kayak tadi PTPS ya cuma satu candle. Jadi agak susah nih nyarinya kayak gitu. Seperti itu. Kepik enggak ya parent.
Parent, wah kak enggak ya, enggak. Nah mungkin agak jelek ya, ini agak jelek. Nah mungkin waktu di sini berhasil dia naik, koreksi-koreksi. Coba kalau kita lihat apakah dia masuk areanya, kayaknya nggak masuk ya. Oh masuk ya di sini. Nah sebelum dia terbang, nah dia cuma masuk entryan 144 di sini. Nah terus sekarang, kalau misalkan mau entry lagi di yang di sini, ya ini gagal nih berarti. Nah ini udah sebenarnya udah di bawah ya. Tapi ini udah kebanyakan koreksinya sih harus. Udah kurang bagus sih kalau kayak gini. Ya, DCI sih MLPL coba. Nah, oh belum sih ini. Jadi nyarinya tuh yang signifikan ya. Misalkan oke ini signifikan nih 15% volumenya tinggi. Nah, terus besoknya koreksi ini volumenya tinggi banget nih. Terus sekarang hijau-hijau malah volumenya mulai tipis ya. Tunggu dulu deh. Kayak gitu. Tunggu dulu. Parent mending CL ya. Parent. Ya kalau sekarang sih mungkin last banget ya. 140 ya kalau secara Fibonacci ya kalau di sini 140 ya ya di atas itu masih tertahan. Ini agak kurang bagus ya kalau udah kelamaan kayak gini. Biasanya koreksi sehat tuh dia 2-3 candle maksimal seminggu dia udah bisa up lagi kayak gitu. eh Coba kita lihat lagi, nyari-nyari lagi ya. Wah ini sih Itma begini banget dah. Skip lah. Enggak. Coba lihat di sini apakah masih ada. Nah, Inet nih. Stok pick kita ya. Menyangkut. Agak enggak ya karena udah turun-turun. Nah, Sola nih yang saya menarik nih. Wah, pas banget ada segitiga keramatnya nih. Nah, ini Sola sih menarik. Ya, pas di sini ya. Di sini menarik. Nah, ini koreksi sehat nih. Oh, naik. Boom, ini kan naik ya hampir 34%. Kita wah terus koreksi, boom, koreksi beberapa hari. Jadi enggak satu candle habis itu koreksi, kita tunggu 2-3 harinya, 2-3 candlenya. Kita bisa ukur dari high ke low-nya. Yang jauh-jauh deh, low sini. Kita memang paling enak sih low sebelum dia rally di sini. Nah, sampai sini ya. Oke. Nah, Sola kita dapat nih areanya. Berarti wah ini masih di atas area 38-nya ya. Di atas area 38 makanya dia koreksinya cuma sampai sini nih. Maksimal banget waktu tanggal 8 Agustus itu low-nya di 162 ini 160. Jadi nggak dapet nih. Ya nggak dapet di area bawah sini. Ya jadi kalau ya kalau strong uptrend ya seperti ini. Nah, sekarang masih menarik. Ini masih masih ketika dapat di sini. Nah, dapat di area sini ya. Misal wah di candle 13 Agustus dapat sampai high-nya misal dari 13 Agustus. Nah, high-nya kan di tanggal 15 Agustus ya. Kita dapat sekitar 14-15% tuh. Kan enak banget. Ya, 5-10% udah dapat target kita. Memang kalau kalian mau nggak usah nggak mau ribet gitu ya, udah jual semua aja di 5-10% gitu ya. Itu nggak akan anjir ini siapa yang nulis ASPR di sini? Gede banget lagi di monitor ASPR. Bisa-bisanya. Wah, ini sih nggak masuk ya. Nggak ada up-nya, nggak ada candle rally-nya. Ini ciri-cirinya pokoknya ingetin. Kriterianya harus yang awalnya itu naik. Ya, awalnya itu naik. Nah, kalau di sini nih biar bisa di replay. Jekon. Oh, ini Jekon daily. Jekon. Nah, waktu itu replay. Nah, di sini. Nah, masuk koreksi sehat tuh contohnya yang kayak gini. Nah, yang kayak gini bentar. Ini masih lama banget. Nah, ya kayak gini nih. Ini kan dia turun -6% ini pasti masuk nih di preset screening yang data saham Indonesia atau di top loserin pasnya masuk. Dia pasti masuk, turun. Nah, boom, dapet nih. Nah, kalau udah kayak gini misalkan ada satu candle merah aja, ya udah kita watchlist dulu nih. Kita watchlist, kita cari supportnya kan yang tadi. Kita cari dari high ke low. Nah, oke dari high ke low ternyata dia udah breakdown 38-nya ya udah. Area entry kita di area-area bawah sini. Gitu kalau udah ke breakdown. Nah, kalau kita ngeliatnya udah ke breakdown. Nah, tapi kalau masih di atas gitu ya, misalkan posisinya begini nih. Nah, misal posisinya gini harganya ya udah kita bisa jaring gitu, jaring 3. Tapi kalau kita pas baru ngeliat udah begini gitu, udah begini ya udah kita entry di sini aja 50 sama 61-nya. Kayak gitu ya.
Seperti itu. Nah, ini koreksi satu seperti ini ya. Naik rally, boom, tiba-tiba dia terkoreksi. Baru kita watchlist. Kayak gitu. Nah, itu contoh koreksi sehat. Ini banyak banget yang nulis-nulis jadinya ya. Bentar. Oke. Ini bisa dihapus nggak ya? Coba saya. Karena saya nggak bisa ngehapus nih. Oke, udah dihapus. Nah, ini ya, cari saham di bagian top loser. Nah, kemudian, nah ini pakai screening di data saham Indonesia ya. Nah, formulanya nih. Nanti formulanya saya share ya, supaya kalian bisa langsung copy paste aja lah, biar nggak ribet. Kalian copy paste, kalian masukin ke screeningnya ya di data saham Indonesia. Nah, ini formulanya sebenarnya masih panjang ya. Nah, nanti hasilnya nih di sini nih. Nah, ini ya hari ini ya. Wah, ini OPMS masuk tuh kan. Yang tadi ada di top loser masuk. Oh, ada DCI ya. Kita nggak mungkin ya beli ini. Eh, nanti ada notif ya. Lah ada SAPEK, ada CSAP, JTP, PRNA. Sebenarnya masih masuk ya, tapi memang agak kurang oke. Baik. Nah, ini ya masuk. Jadi ketika di sini udah kita cek nih. Karena banyak nih pastinya nih yang masuk masuk masuk. Baru kita apa? Baru kita masuk ke dalam analisa teknikalnya. Kita cari titik area entry-nya seperti itu. Kasus semil. Ya saham-saham yang naik kayak gitu biasanya kalau turun tuh langsung auto reject bawah sih. Auto reject bawah berhari-hari. Makanya saya nggak berani sih nyentuh-nyentuhnya. Seperti itu. Cara buat segitiga keramat. Wah, itu di masterclass ya. Beda. Nanti lah itu di masterclass kalau segitiga keramat. Koin ya. Nah, koin tuh kayaknya kemarin koreksi sehat ya. Saya memang nggak ini aja. Saya nggak kemarin tuh sempat muncul. Saya nggak ini sih. Nggak lihat koin. Nah, oke. Ya ini koreksi sehat ya. Dia naik naik. Nah, ketika di sini kan masih gede. Nah ini udah mulai tipis nih volumenya lihat. Makanya volume tuh selalu jadi acuan utama ya. Nah, ketika mulai turun turun turun. Nah, ini kita ukur Fibonacci-nya. Wah, ini low-nya, high-nya sini low. Nah, low sini ya. High, low. Nah, pas ya. Sampai low yang sebelum dia rally-rally naik-naik di sini ya. Ini low-nya sampai high-nya di sini kita tarik high ke low. Nah, dapat nih. Wah, dia ketika sini breakdown nah berarti masuk nih area area entry ya. Dia cuma tapi sayang udah di bawah 38 ya nggak kena nih area 5.0-nya ya. Berarti cuma dapat kalau entry tiga jari tadi dapat area sini doang. Habis itu dia up. Nah, up-nya di sini. Auto reject atas hari ini volumenya gede. Nah, ini masuk kok kriteria koreksi sehat juga kayak gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari teknikal pun ya dari time frame kecil, nah ini ada support sebenarnya kalau kecil. Nah di area support kalau kita tarik ke sini, pas area sini lah, memang agak kurang dikit ya. Kalau kita entry di sini ini nggak dapat kayak gitu. Ya seperti itu terus tadi baik. Coba lihat kita lihat di baik nih. Harga berapa sih? 113 ini liquid nggak ya? Ini menarik nih. Ya, ini menarik nih. Kan masuk ya di area screener paling atas baik 1 2 3 udah oke. Kita watchlist. Dari high ke low. Wow, udah di area sini nih. Udah jebol 38-nya. Berarti kita entry aja di 111 sampai 107. Nah, cut loss kalau udah di bawah sini. Berarti ini berapa persen? Sekitar 5%-an lah. Kalau naik up 5% di 120-an ya sampai high lah 122. Nah, biasanya naiknya tuh bisa jarum atau bisa body candle ya. Pokoknya itu memang karena kita main di saham-saham yang volatile ya. Karena bisa aja dia jarum gitu naiknya shadow atas. Kayak contoh apa ya? Hari ini MSKY itu ya dia naik tiba naik doang habis itu kan turun lagi. Nah, karena memang mainnya di saham-saham yang volatile, saham-saham kecil nih. Beda cerita di saham-saham yang liquid. Kalau yang liquid sih harusnya enak-enak aja ya. Nah, ini baik nih, boleh nih di watchlist ya. Apalagi Subx. Karena di DS ini lebih powerful sebenarnya. Nah, dapat 3 candle kayak gini udah mulai oke. Tapi di top loser kayaknya agak kurang memang. Oh, Subx ini liquid nggak ya? Wah, ini sih downtrend sebenarnya. Harganya downtrend. Saya agak kurang suka sih kalau downtrend. Agak kurang suka. Agak sedikit susah biasanya kalau buat naiknya. Just coba tadi ada di screener.
ini lumayan. Ini kayaknya kurang liquid sih kelihatannya. Nah, ini kan uptrendnya jelas ya, naik uptrend. Kalau kita lihat dari Fibonacci, dari high ke low. Kalau kita pakai low yang di sini, low yang sebelum dia rally. Nah, oke, area-area sini nih 105, 102 sampai ya 105 sampai 100 deh. Nah, pas area sini ya kalau kita mau entry, ini area 108 berarti tunggu turun nih. Ya tunggu turun kalau sekarang ini kan volumenya udah mulai tipis-tipis kayak gitulah. Itu contohnya. Wah, ini banyak banget ya sahamnya. Nanti kalian ini sendirilah. INDX bagus. Ya, INDX bagus. Bentar, coba kita cek. INDX. Nah, indeks jarum kemarin ya. Ini big player masih ada sih. Ya, tapi kalau koreksi sehat ini udah nggak bisa masuk karena udah jalan. Ya, kalau di sini, nah ini masuk nih koreksi sehat kan. Rally nih kan di sini di tanggal 8 Agustus hari Jumat. Rally mau udah mulai koreksi, koreksi, koreksi. Nah, masuk. Ketika dia mulai koreksi di sini, kita tarik Fibonacci, ternyata dia masih di atas 38-nya. Nah, ya udah entry aja jaring tiga harga ini kalian jaring. Ini kan mulai koreksi-koreksi. Nah, dapat dong. Kalau kalian entry dapat di 88 aja, ya kemarin tuh itu udah 24% gitu. Itu kan udah kalau masih hold sekarang 10%-an seperti itu ya. Jadi enak. Oh, Gema tuh sempat masuk watchlist saya tuh. Karena saya yang kayak gini-gini biasanya agak jarang saya share ya. Main sendiri. Karena agak rawan jujur aja. Makanya saya share ilmunya aja nih. Jadi supaya kalian bisa nyari sendiri deh. Gitu. Kita ajarin mancingnya, nggak ngasih ikannya doang. Tapi memang ya agak gede-gede kayak jekon gitu ya. Itu cegas itu ya masih kita share lah. Masih berani saya nge-share-nya. Ini juga masuk nih Gema. Liquid nggak ya? Kayaknya udah agak terlalu ini ya. Sini nih lebih enak. Nah, kita high-nya ini agak kurang ini ya. Apa kurang kena. Pas kena udah agak rally sih. Di 120 pas di sini doang ya kena. Mungkin mungkin kalau kalian di screener kemarin-kemarin muncul nih di pas di sini karena ini koreksi volumenya lebih kecil di sini udah muncul harusnya. Nah, ketika muncul ya udah kalian jaring ternyata cuma dapat di sini sampai high dapat 12% kayak gitu. Kalau saham-saham kayak gini baiknya masuk berapa persen dari porto? Jatuhnya tetap ya high risk karena tergantung kalian nyarinya saham yang kayak gimana koreksi sehatnya gitu. Kalau kalian main koreksi sehat di saham-saham yang kayak gini, biasanya memang mayoritas lebih ke saham-saham yang kecil ya karena lebih cepet. Nah, itu lebih high risk. Tapi kalau mainnya di saham-saham yang kayak MTEK, SCMA itu masuk koreksi sehat makanya saya kemarin rekomendasiin. Nih, karena CMA itu kan sahamnya nggak terlalu high risk lah ya. Saham gede, second liner masih cukup oke buat rame-rame. Nah, di sini sebenarnya banyak dia koreksi-koreksi sehat ya. Naik-naik di sini koreksi volume kecil terus rally lagi. Nah, kemarin di sini ini satu candle, ini dua candle masuk ke screener ya. Memang volumenya besar tapi masih jauh ya lah ya, lebih besar dari volume pembeliannya. Makanya udah tak rekomendasiin aja di sini ini koreksi sehat. Belinya agak atas. Nah, sebenarnya kalau di sini ini agak sedikit bawah banget ya. Wah, saya bilang ini kayaknya nggak kena sih. Makanya saya agak main main short term. Nah, di sini ya kita main ke time frame kecil. Kalau kayak gitu sih main ke time frame kecil. Ke time frame kecil lebih kelihatan area-area buy-nya gitu. Area-area buy-nya makanya masuk dia. Pas ini lama banget ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi berapa persen dari total portofolio kalau yang main di saham-saham kecil ya kalian kecilin lah 10%, 20% itu oke lah. Seperti itu. Nah, area-area sini ada eh support. Nah, makanya kalau nggak salah tuh area 2 sedikit HK dikit di atas ya waktu kemarin area-area demandnya kalau main time frame kecil nah ini makanya lanjut seperti itu. Screener bearish OTW bullish. Ada ya itu di masterclass ya. Screener tuh penuh tuh. Screener Kalinda itu bagus-bagus tuh di masterclass nanti dibagiin. Ini saya bagiin satu ya. Ini udah free loh. Oh, ada pembekalan. Mm-mm. Banyak ya kemarin juga yang di Stockbit. Nah, oke. Next, bentar. Nah, itu ya, materi. Oke, nah ini, wah ini sebenarnya ada thanks. Oke, habis materinya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain, sok coba kita tanya jawab dulu ya, udah.
hampir 1 jam nih. Udah 1 jam lebih. Kita tanya jawab dulu. MSKY Hall atau TP? Masih masih bagus itu. Ntar kita masuk ke chart. Ini materinya udah habis ya. Kayak gitu aja. Nanti recordnya kalau masih bingung bisa ditonton ulang. Masih menarik ini sebenarnya. Nah ini memang kan naik nih ya, naik naik, boom. Nah ini mulai koreksi nih. Ini pasti masuk nih di screener data saham Indonesia di DS ini udah pasti masuk. Masuk kalau kita buatin. Nah di sini atau kita tarik di sini. Nah nggak dapat kan di sini. Nah dapat ya area-area sini. Nah ketika ini wah ternyata udah jebol nih. Udah jebol 38-nya berarti area entry kita ini 73 sampai 68. Nah, sampai mungkin maksimal 78 juga masih cukup oke gitu ya. Wah, ini udah naik nih, udah keluar dari 78, berarti udah bagus dong, udah nge-break out kayak gitu. Berarti udah nge-break out 78. Nah, posisi 82. Nah, ini masih cukup oke. Nah, memang di sini ini ada resisten. Nah, ada resisten di sini ya. Nah di sini memang ada resisten, masih terhalang, belum bisa nge-break out. Tapi secara volume ketika naik-naik ini volumenya udah mulai gede-gede. Nah ketika koreksi ini volumenya kecil-kecil. Memang cukup bagus, masih cukup oke. Hmm, masih dikarungin bandar di MLPL. Eh, nah iya makanya mungkin salah entry sebenarnya agak rata-rata tuh salah entry dan salah entry ketika misalkan oke kalau kalian entry-nya bener gitu ya entry-nya bener oke entry-nya misalkan oke kita koreksi sehat ini volumenya kita lihat lah nah volumenya udah mulai mengecil-ngecil nah ini kalau kita masukin sampai high sampai low sini deh kejauhan itu nah area-area sampai sini maksimal sampai 130 ini masih cukup oke. Nah, tapi kan kita mungkin ada yang FOMO ya, karena sebelum kelas gitu, FOMO beli di pucuk di sini, siapa tahu bisa lanjut rally. Nah, nggak taunya nggak usah FOMO, nanti juga koreksi dapat. Nah, ternyata dia bener aja terkoreksi. Nah, sekarang karena kita udah beli di pucuk, misalkan wah di bawah turun sampai sini ya, bawah 15%, gimana? Jiper nggak sih, gemeter nggak sih? Pasti gemeter, apalagi yang masuknya all in gitu. Nah, kalau masuknya all in udah pasti gemeter. Nah, ketika gemeter di sini cut loss. Nggak tahu kita cut lossnya tuh di support. Nah pas cut loss itu sahamnya rally naik. Nah makanya salahnya di mana? Salahnya di titik entry. Nah tapi ketika kita entry-nya udah bener. Wah oke di sini sesuai. Tapi dia jebol. Kita nggak mau cut loss. Ya sama aja bohong gitu. Makanya harus berani cut loss. Kalau trading tuh harus berani cut loss. Kalau emang nggak sesuai plan udah kita cut. Kita cari saham yang lain. Karena ketika saham breakdown support, otomatis dia akan mencari support terbarunya lagi gitu. OTW ke support terbarunya lagi, ke bawahnya lagi gitu. Jadi harus kalau memang nggak sesuai plan dekat gitu ya nggak usah takut-takut kalau memang masih bagus ya boleh oke masih bagus masih uptrend saya mau presiden aja di bawah boleh gitu karena ada beberapa memang menu kita eh, ada yang kayak BWPT contoh deh kemarin ya makanya tak bilang udahlah ini presiden masih cukup oke gitu nah di sini ya wah ini BWPT sebenarnya segitiga keramat ya segitiga keramat di sini segitiga keramat juga belinya pas bukan break ya. Kalau pas break tuh udah rally. Kita beli sebelum break. Nah, di sini ya, ini kan naik ya. Kita waktu itu tak rekom di sini nih. Rekom di sini, kemudian besoknya turun karena marketnya juga turun semua gitu. Bukan BWPT doang satu. Marketnya turun semua. Memang BWPT-nya lagi uptrend, lagi bagus. Nah, volumenya juga kecil gitu. Volumenya juga kecil. Nah, ini bagus. Kalau kita koreksi sehatin sebenarnya rally-nya tuh sampai sini ya. Kalau mau misalkan hajar karena kemarin kan sistemnya pre-close ya. Karena pre-close dengan koreksi sehat itu jauh berbeda. Pre-close tuh kita beli saham yang udah rally. Semoga besoknya lanjut naik gitu. Kalau saham koreksi sehat, kita nunggu saham yang rally itu koreksi. Jadi beda tuh. Nah, itu jadi terserah sekarang mau pakai teknik yang mana. Seperti itu ya. Teknik yang mana. Jadi itu berbeda. Nah, makanya kemarin agak kalau mau average itu bawahan deh, bawahan gitu. Nggak tahu langsung dibawa naik lagi, diangkat lagi ya itu udah lumayan. Seperti itu. Nah, kalau koreksi sehat di sini nungguin 118 ini nggak dapet ya. Nggak dapet. Langsung dia rally lagi. Ya. eh Setelah entry suatu saham, kriteria supaya bisa hold sampai bisa kita punya target 110% yang dilihat apa aja?
Ya kita lihat aja ya. Misalkan biasa sih dari volume ya, dari volume terus saham ini bisa naik sampai mana sih? Kita harus lihat aware sama support resistennya juga gitu. Kita harus aware. Oh, di sini ada resisten ya. Makanya ini tuh agak kemarin sempat agak turun. Nah, ini BPPT tuh ada resisten. Saya ini agak sedikit karena volumenya gede banget ya, agak yakin gitu di hari Kamis itu, ini besok lanjut nih. Nge-breakout gitu. Saya belinya sebelum breakout. Tapi nggak taunya dia malah reject gitu ya. Karena apa? Karena ada resist di sini. Nah, nggak taunya dia turun dulu. Wah, ternyata gagal. Baru dia ngebreaknya di sini. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus aware juga ya sama resisten gitu. Nah, kalau resisten. Nah, kita tahu nggak resisten itu di break atau enggak? Nah, itu kita nggak ada yang tahu tuh kalau masalah itu. Yang mana resisten bakal di break, yang mana support bakal di break. Nah, itu kita nggak tahu. Kita serahin itu ke market deh. Kalau memang resistennya berhasil di break ya kita hold. Tapi kalau resistennya nggak berhasil di break, reject ya kita out dulu gitu. Kita bisa take profit dulu kayak gitu. Bagaimana cara membaca chart pattern? Wah itu enggak inilah ya chart patternnya nggak masuk ke menu apa nggak masuk ke materi kita. Ya kita main koreksi sehat dulu chart pattern tuh ya lebih lengkap nanti di master class adanya. Oke. Bahasa SSIA. Ya SSIA. Aduh. Saya kalau bilangin SSIA kalian harus ngerti bentar ya. SSIA nih udah saya bilang ini udah reversal. Nah, ya. Ini udah pertama ya udah naik lumayan, naik naik lumayan. Nah ini udah mulai turun, udah mulai masuk ke fase reversal. Ya udah mulai masuk ke fase reversal. Nah kalau misalkan memang dia bisa nge-breakout, ya nge-breakout ke sini. Nah ini bisa baru lanjut lagi nih. Untuk sekarang ngambilnya di mana? Saya sih agak takut ya. Ya memang kalau mau spekulasi ini 2340 nih las tahanan. Kalau enggak ini kalau enggak kuat di sini masih turun ke bawah ya ambrol. Jadi reversal ini dari uptrend ke downtrend. Bisa kemana? Bisa ke balik. Coba sini lagi. Atau sampai mana? Sampai suatu titik dia berhenti ya kayak gitu. Hmm, Elite to Daybreak kenapa masuk BSJ? Nah itu makanya kan eh, saya bilang kalian mau ikutnya pre-close, mau BSJP atau mau koreksi sehat gitu. Itu pilihan aja gitu. Karena kan rekomendasi kita kan memang sejauh ini tuh pre-close terus kan koreksi sehat baru di announce sekarang nih ya, baru baru saya ajarin sekarang. Nah kalau kalian setelah ini mau koreksi sehat ya udah tungguin gitu. Kalau memang dia terkoreksi gitu. Jadi memang itu beda ya, beda satu metode beda, entry-nya beda, belinya beda. Memang ya, lebih enak yang mana? Ya koreksi sehat ya kita masih bisa nunggu ya beberapa hari. Tapi kalau BSJP kan cuma biasa sehari gitu ya, dia bisa lanjut naik kayak gitu. Nah, itu memang dari segi waktu. Jadi itu beda ya, beda metode, beda strategi seperti itu. Hmm, oke. Patokan volume jual kecil ketika koreksi ada nggak ya? Secara persentase berapa persen? Ya lihat aja dari hari sebelum-belumnya ya. Misalkan oke nih batang-batang volumenya ketika naik gede-gede nih. Biasanya di sini ada MA20 sih. Kalian tambahin aja MA20 rata-rata ya biasanya. Kalau di bawah MA20 nah itu berarti udah di bawah rata-rata 1 bulan terakhirnya seperti itu. Oke, intinya gitu aja ya ketika kalian liatin volumenya. Nah, yang udah join masterclass harus lebih ngulik lagi nih. Kalau saya pribadi kan saya ulik lagi siapa yang beli di volume ini, siapa yang beli nanti ketika dia turun siapa yang jual. Nah, yang udah join yang kemarin nah diulik lagi ya, harus rajin-rajin. Nah, yang belum nanti di batch 2 kita belajar tuh. Eh, Ngebedahnya volume lagi. Kenapa siapa sih yang banyak yang kayak gini gitu. Nah, itu seperti itu. Oke, cukup lah ya udah 1 jam. Ngoceh-ngoceh terus nih. Semoga pada ngerti. Kalau udah bisa sendiri ya tinggal kalian nyari sendiri. Nanti kalau misalkan ini masih ragu ya tanya-tanya di grup. Enjoy aja, santai aja kayak gitu. Oke, sip. Aku kasih ke Kalinda ya. Next. Ini udah selesai ya. Aku. Nah, Oke, mantap banget materinya hari ini. Aku juga jadi belajar banget nih dari Kak Hadi. Oke, ini sebenarnya hanya sebagian penutupan aja. Udah ada layarnya ya? Udah ada layarnya kan? Oke. Ini sebenarnya mau kasih tahu. Tadi kan hanya
kegiatan kita selama sebulan sekali buat kasih free ilmu ataupun free tips lah ya buat kalian. Dan nanti kalau misalkan teman-teman tertarik bisa mau lebih detail, karena kita nggak bisa ngasih detail itu semua, karena kita tuh belajarnya eh buat nemuin teknik itu tuh 3 tahun, 4 tahun, dan ini kita persempit waktunya, dan jadi experience dari kalian tuh juga lebih cepat aja bisa lebih cuan di market. Dan ini kita ada batch kedua ya. Batch kedua ini sebenarnya karena permintaan juga nggak usah sering-sering deh. Yang penting ada peminat aja. Tapi ternyata peminat setelah Trade Stock Masterclass kemarin itu berhasil, banyak yang mau. Jadi kita buat batch kedua di 4 sampai 7 September ke depan. Di hari pertama 2, 3, 4 kita belajar strike dari analisa teknikal, bandermologi, fundamental, stock screening, and management psychology. Plus kalian ini bakalan dapat tools buat tahu nih gimana caranya jadi dukin, gimana caranya saya kasih tahu kok teknologi itu sahamnya bisa uptrend tahun ini, ataupun bisa kasih saham-saham multi bagger. Dan ini tuh semuanya ada di sini. Saya kasih semuanya di sini, termasuk screen ini adalah contoh-contoh testimoni ya. Ini tuh bukan, sekali lagi ya, bukan per satu item loh, per ini gimana caranya nge-hold saham, apa story di baliknya, gimana cara nyambungin red line-nya. Nah ini sebenarnya banyak juga di masterclass batch 1 kemarin itu udah 48 members, dan di sini memang kita sesuai ya sama dengan sistemnya, dengan menu, dengan grup kita yang free kemarin. Cuman ini lebih benar kasih tahu apakah selama 30 hari itu teman-teman paham atau enggak. Kita pastiin. Jadi siapa tahu dalam 4 hari masih belum paham, kita kasih. Wah, hilang ya? Kayaknya putus sinyalnya. Bentar ya. Oke, Nah, ya pokoknya itu ya. ini share screen-nya Halo. hilang, Kak. Oh iya, sorry, lagi di. Oke, sebenarnya itu aja sih. Cuman kasih tahu kalau kita bakalan kasih promo terakhir. Kita bakalan kasih promo terakhir sampai tanggal 26 Agustus aja tuh promonya, pakai kode cuan sampai 1026 Agustus. Mau ada ikannya buat kalian di free-nya, teman-teman yang mau memperdalam. Itu nanti linknya balik ke kita. Oke? Nah, hilang lagi ya. Kayaknya, Iya, nah, lagi bad signal banget nih di sini. oke. Intinya sih itu tadi ya. Masterclass besok. eh Kayak seminggu 2 mingguan 2 minggu lagi habis lab trading nanti masterclass itu tadi ada kode promo ya. Potongan ada kode promo. Kita sambil nunggu Kalinda. Nah, Lanjut, kayaknya aku lagi nggak bisa wifi-nya di sini. oke. Nah, itu aja ya. Potongan 200.000 kode vouchernya cuan sampai kayaknya sampai cuma berapa kapasitas ya. Jadi ya yang mau join silahkan pakai kode voucher itu. Nah, kode pro. Nanti link link daftarnya tuh ada di Telegram ya, ada di grup kita seperti itu.
Oke, itu aja mungkin cukup lah ya buat malam. Kita foto dulu deh. Lalu Kalinda bisa nggak open kamera? Kita, nah oke. Kita foto dulu ya. Kita share seperti biasa. Wah, rame banget ini sampai kelas kita malam hari ini. Tadi ada yang nggak bisa masuk ya. Oke, wah udah ramai. Nah, bentar ya, kita tunggu. Wah, seru juga nih. Yuk, kita tunggu open kamera. Udah hampir 1 jam setengah. Nah, oke. Kita, oke, yang open kamera depan ya. Nah, dapat ya. Kita hitung dulu ya. Apa Satu, kok, Gas? dua, Apa kok, Gas? tiga. Oke, tunggu sebentar ya. Saya gambarnya langsung saya share di grup aja. Nah, oke. Sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Sip. Don ya. Beres semua kelas malam hari ini. Yang masih bingung nanti nonton rekamannya lagi. Yang tadi nggak sempet atau ketinggalan ya. Nanti recordnya kemungkinan besok atau lusa lah saya kirim. Oke. Ketemu lagi di kelas bulan depan ya. Nanti materinya mungkin dari Kalinda apalagi beda lagi. Nah, itu aja buat malam hari ini. Sekian, terima kasih banyak. Wah, udah ngeluangin waktunya. Happy weekend, happy cuan ya buat minggu ini lumayan. Kita ketemu lagi minggu depan di market. Oke. See Oke. you semuanya. Ya, thank you, Bang. Makasih Mas Yuk. Radi. Oke, Linda. thank you semuanya. Selamat malam ya. Bagas. Masih, Budi. Woi, tidur senang.